Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini ya. Sudah meluangkan waktu untuk perkuliahan ini. Terus, bukan terus. Pertama, terima kasih sudah melakukan perbaikan ya terhadap sakubung yang terakhir kalian tulis. Eh, Sebentar. Oke, ya. Terakhir itu kalian menulis tentang hobi ya, jadi menjabarkan apa yang kalian suka ya. Terus kenapa kalian suka melakukan hobi itu ya. Terus awalnya kenapa gitu ya. Terus apa lagi? Frekuensi melakukannya berapa kali seminggu misalnya ya. Terus ada nggak teman-temannya yang punya hobi yang sama, terus suka duka berkaitan dengan atau kesan ya, kesan suka atau kesan duka berkaitan dengan hobi tersebut. Terus dari sakubung yang terakhir yang sudah kalian perbaiki, saya sudah lihat banyak sekali perkembangan ya, makasih banyak. Penggunaan bahasa Jepangnya juga semakin bagus ya. Apa namanya, sudah lebih mudah dipahami ya, jadi apa namanya, nggak ada apa, eh, kalaupun temennya yang di level yang sama baca sakubungnya itu bisa mudah memahaminya gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu kita tekankan untuk kedepannya. Kalau bikin karangan itu kira-kira bikin sesuatu yang temannya kalau baca pun atau adik kelasnya baca, tapi ya kita adik kelasnya nggak baca ya masalahnya. Ya paling nggak temennya kalau baca itu ya bisa paham gitu ya, bisa mengalami kesulitan memahami isinya. Itu salah satu patokannya kali ya. eh Pertama saya mau ngobrol dulu tentang sakubung yang kemarin, barangkali ada yang mau berkomentar, ngasih kesan, atau barangkali ada yang mau kasih ide mengenai perkuliahan sakubung ini. Silakan, saya persilakan dulu. Ya, jadi sambil saya nunggu kalian yang mau ngobrol ya, saya ngobrol dikit. Jadi kadang sulitnya eh, apa ya, di perkuliahan itu mahasiswa lebih cenderung menunggu ya. Menunggu maksudnya bukan berarti semuanya ya, nggak, saya mikir juga nggak semuanya, tapi kebanyakan itu mungkin ini pengaruh dari proses pendidikan yang sudah kalian apa sih lalui ya dari dulu. Saya juga sama gitu. Kurang lebih prosesnya sama ya. Mungkin ya ada yang beda-beda isinya atau kuantitasnya, kualitasnya, tapi pada dasarnya sama. eh jadi pada saat kuliah itu kebanyakan menunggu instruksi, jadi gitu. Maksudnya bukan gimana ya, bukan ya, memang kadang harus menunggu instruksi, tapi kadang saya melihat mahasiswa itu masih belum bisa mengungkapkan keinginannya dalam perkuliahan gitu. Jadi berkaitan sama proses belajarnya. Itu yang pernah saya lihat sih. Tapi saya nggak tahu kayak gimana sekarang. Mungkin udah berubah atau enggak ya. Eh, jadi lebih cenderung menunggu ini apa, ya udah sensei aja yang nentuin atau gimana ya. Jadi apa, eh, apa sih namanya bahasa Indonesia ini ya, kalau bahasa Jepang itu sekyokse, apa ya, inisiatifnya ya. Saya gimana kalau belajarnya begini misalnya. Pada level tertentu memang eh, fasilitator punya lebih baik ya, ada fasilitas yang diberikan dulu gitu ya.
Tapi dalam perjalanannya mungkin saya pikir pihak mahasiswa juga harus punya pemikiran juga sih, dengan cara gini kira-kira saya bisa belajar nggak ya, jadi gitu. Jadi penting sekali kalau misalnya kalian bisa mengungkapkan cara belajar yang menurut kalian lebih baik gitu ya. Jadi itu yang sedang saya usahakan sekarang dari semester sebelumnya juga gitu sih. Walaupun punya pikiran kayak gitu, kadang saya juga masih belum ini ya, maksudnya belum stabil gitu. Maksudnya stabil itu ya kadang saya agak memaksakan, memang seperti itu, saya juga akui. Tapi dari awal itu saya berharap banget bisa bertukar pikiran sama kalian, gimana caranya supaya kuliah Sakubung ini ya, atau kuliah kalian yang lain juga bisa jadi lebih baik gitu ya. Ada yang mau berkomentar, silakan barangkali, atau ngasih pendapat atau curhat juga boleh, atau curhat yang kuliah lain juga boleh kalau ada. Nggak ada ya, oke ya, baik, terima kasih. Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke tema selanjutnya ya. Nah, kemarin terakhir itu kan saya berikan hak untuk memutuskan temanya ke kalian ya. Terus kalian memilih untuk menulis tentang hobi ya. Nah, kali ini seperti yang kalian lihat belum ada ininya ya, saya belum memutuskan apa-apa. Tapi tadi waktu lagi menyiapkan perkuliahan itu saya kepikiran gimana kalau kadang kita akan lebih mudah menulis, seperti yang saya pernah sebelumnya bilang ya, kita akan lebih mudah menulis kalau apa yang kita tulis tuh hal yang berkaitan erat sama hidup kita gitu. Jadi lebih mudah gitu menjabarkannya ya. Sama dengan hal lain juga sih sebenarnya. Nah, untuk Sakubung selanjutnya saya punya usul ini ya, saya punya usul. Tapi ini tetap sebuah proposal ya, selalu kalau saya ini saya ajukan proposal dulu gimana. Jadi nanti kalian mau nulis atau enggak itu terserah ya. Jadi kalian yang memutuskan. Jadi kalian juga harus bisa memutuskan sesuatu untuk proses belajar kalian sendiri. Nah, proposalnya adalah saya berharap kalian bisa menuliskan sesuatu tentang perkuliahan kalian di semester ini gitu. Jadi kita kan kuliah secara online ya. Kalau masalah online atau kendala-kendalanya kan udah banyak ya, udah sering kita dengar ya. Kendala kuota, kendala jaringan ya, kendala komunikasi dengan dosen, dengan mahasiswa ya. Tapi dalam kondisi itu gitu, mungkin ada hal-hal yang belum bisa diceritakan atau diungkapkan gitu secara langsung. Jadi saya juga penasaran sih ya dengan kondisi sekarang gitu, sama kondisi perkuliahan kita yang kayak gini, yang masih banyak terbatas ya. Kira-kira kalian berpikirnya seperti apa sih gitu? Saya penasaran, pengen tahu itu. Dan mungkin saya pikir juga kalian pengen menyampaikan sesuatu gitu loh ke orang lain, ke dosen, ke pihak kampus atau ke mana gitu ya, menceritakan tentang perkuliahan kalian dengan itu, dengan menceritakan itu gitu. Misalnya semester ini saya ngambil mata kuliah A, B, C. Kalau di mata kuliah A itu belajar tentang apa, kalau di mata kuliah B itu belajar tentang apa, di kuliah C tentang apa.
Nah, di antara kuliah A B C ini saya paling suka misalnya ini kuliah B misalnya. Kenapa saya suka? Karena ya gitu. Misalnya materinya tidak terlalu susah, terus instruksi dari dosennya juga jelas, misalnya penjelasannya jelas. Itu misalnya ya. Terus dari 3 mata kuliah tersebut saya misalnya ya sedikit bermasalah dengan mata kuliah mana gitu. Ya, karena begini-begini, begitu-begitu. Misalnya dosennya tidak komunikatif misalnya, ya, atau lain sebagainya ya. Jadi menceritakan tentang sisi positif atau negatif ya tentang perkuliahan semester ini gitu. Silakan. Kira-kira gimana ya? Silakan. Ada yang kira-kira keberatan nggak ya? Silakan. Saya berharap bisa ngobrol. Saya tulisan di sini ya. Untuk menulis karangan Pasakubung tentang perkuliahan. Ada yang mau ngobrol atau chat boleh? Nah iya, chat juga nggak apa-apa. Dari Putra, kalau saya tidak apa-apa Sensei. Dari Eva, kalau saya nggak ada keberatan sih Sensei, makasih ya. Iya, jadi kalau kalian nggak susah ngomong langsung, silakan pakai chat juga boleh. Ada lagi, silakan. Kalau ada yang keberatan silakan boleh ya, maksudnya saya bukan mau memaksakan gitu. Jadi saya juga pengennya kalian menulis apa yang kalian pengen tulis gitu ya. Jadi nah kadang kan ada juga mahasiswa yang bilang bingung, saya nggak tahu temanya apa. Nah gitu. Nah saya sekarang coba mengusulkan ya tentang perkuliahan kalian sehari-hari gimana ya. Jadi tapi ya perkuliahan itu, untuk menulis perkuliahan itu ya sudut pandangnya juga macam-macam. Jadi bukan terbatas hanya menceritakan perkuliahan aja, tapi misalnya kalian mau menceritakan tentang sudut pandang kalian mengenai sebuah perkuliahan yang ideal itu seperti apa sih misalnya ya. Itu saya pengen sekali baca baca pikiran kalian ya, begitu. Silakan. Ada nggak yang, kalau misalnya lewat chat juga nggak apa-apa ya, silakan. Saya nggak keberatan Sensei atau saya keberatan Sensei ya, nanti kita cari tahu kenapa kira-kira penyebabnya keberatan, atau barangkali boleh tahu alasannya ya. Silakan. Ada. Ya sudah Sensei. Maksudnya apa ya sudah Sensei? Ibnu, makasih Ibnu. Ya sudah Sensei. Maksudnya gimana nih? Ya udah Sensei. Ya udah. Ya udah. Ya udah Sensei. Oke. Jadi saya mau ikut. Ikut. Oke ya. Iya, saya ikut. Terima kasih Ibnu ya. Iya saya ikut. Terima kasih. Silakan, ada usulan lain nggak tentang apa gitu? Barangkali saya mau nulis tentang ini Sensei gitu. Jadi gini aja dah ya. Jadi kalau misalnya kalian bingung ya tentang temanya mau nulis apa nih Sakubung ke depan ya, kalian bisa terima ya usulan saya mengenai ini menulis mengenai perkuliahan ya. Nah kalau misalnya Sensei saya punya tema tersendiri yang mau saya garap gitu, itu juga boleh deh ya. Jadi nggak terbatas. Jadi kalau yang bingung silakan ikuti tema yang saya usulkan. Kalau misalnya sudah punya tema tersendiri, boleh silakan menulis temanya tersebut gitu aja, gimana?
Oke ya, kira-kira gitu. Oke. Ya, terima kasih. Baik. Di tahap ini kalau boleh tahu ada nggak yang punya ide lain? Kira-kira saya lagi dari kemarin pengen nulis ini sih tapi belum kesampaian misalnya. Ada nggak? Kira-kira. Oke, itu boleh sensei. Sip, makasih Dava. Ya. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, terus ada lagi? Nggak ada ya? Oke ya, baik kalau begitu kita jadi seperti tadi ya. eh, untuk yang bingung dengan tema bisa ikuti tema yang diusulkan pengajar tentang perkuliahan gitu ya. Sementara yang sudah punya tema sendiri bisa tulis sesuai keinginannya gitu ya. Ya. Nah sekarang supaya sebenarnya nanti saya juga akan kasih lembar kerja untuk kalian ya. Tapi lembar kerja yang saya kasih itu bukan berarti kalian harus mengikuti itu ya, bukan. Jadi hanya sebagai referensi. Nah di lembar kerja itu sudah ada pertanyaan yang saya siapkan ya. Di lembar kerja itu sudah ada pertanyaan yang saya siapkan. Terus tapi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan itu juga bukan berarti harus kalian jawab ya, itu hanya sebagai patokan saja, referensi ya, kira-kira yang dibicarakan seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya punya sudut pandang yang lain boleh banget ya, silakan dikembangkan. Tapi kalau misalnya kebingungan mau nulis apa dulu nih, bisa juga menjadikan itu sebagai referensi awal ya untuk menulis. Nah, worksheetnya akan seperti ini sebentar. Nanti saya akan sebarkan bersama juga dengan materi dalam bentuk PDF. Di situ juga ada sih contoh contoh karangan juga ada ya, contoh karangannya ada. Terus tata bahasa yang mungkin kalian perlukan juga ada di situ, tapi itu tetap sebagai sebuah referensi. Nah ini sudah saya siapkan ya, saya copy paste ke sini. Ya. Pertanyaannya ini. Sebentar. Ya ini ya. Jadi pertanyaannya sudah saya siapkan. Nah, pertama ini saya bikin pertanyaannya juga random ya, bukan berarti urutannya sudah saya pikirkan gitu, enggak. Jadi nanti kalau kalian lihat lagi terus kayaknya urutannya saya perlu ubah deh. Nah, kalau begitu nggak apa-apa, silakan diubah aja ya. Jadi silakan bisa menggunakan urutan ini juga boleh, urutannya mau dirubah juga boleh. Jadi ini digunakan untuk patokan awal ya dalam menulis. Jadi nanti setelah menjawab pertanyaan ini mungkin kalian bisa dapat
kerangka awal atau karangan dasar ya untuk dikembangkan. Kalaupun ya saya udah cukup dah gini aja, ya itu juga nggak apa-apa sih. Tapi ya saya berharap kalian bisa mengembangkan lagi dari karangan dasar yang sudah jadi ya. Pertanyaan pertama, ima dokode nani o benkyou shite imasu ka? Ini kira-kira, nah sekarang kalian silakan berpikir sambil saya review pertanyaannya satu persatu. Kira-kira kalian kesulitan nggak jawabnya gitu ya. Jadi silakan sambil dipikirkan, ada kesulitan nggak dalam menjawabnya. Kalau nggak ada, ya berarti kalian bisa menuliskannya ya. Atau kalau misalnya punya pemikiran untuk mengembangkan, misalnya sensei saya mengembangin dengan seperti ini, kayak gimana kira-kira. Nah itu juga, pertanyaan seperti itu juga boleh ya. Kalau pertanyaan pertama kayaknya mungkin masih bisa kalian jawab ya. Ima dokode nani o benkyou shite imasu ka? Ya, misalnya watashi wa Dharma Persada Daigaku de Nihongo o benkyou shite imasu gitu ya. Nah, ini untuk bilang ya, mengekspresikan bahwa saya belajar di universitas itu kan ada macam-macam ya. Misalnya belajar bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan mungkin ya, jadi ada yang kadang suka ada yang nulis Unsada Daigaku gitu ya. Nah, Unsada Daigaku itu kan cara tulisnya bukan begitu ya. Kalau mau ya Dharma Persada Daigaku begitu. Karena Unsada ya unnya universitas. Ada yang chat nih. Saya ambil 24 SKS. Nah, ini. Ya, jadi bahasa Jepangnya SKS itu tang-i, betul ya ini ya. Betul. Jadi tang-i, bacanya tang-i, betul. Jadi ambil misalnya sebentar saya bahas nomor 1 dulu ya. Ya, itu boleh kayak gitu. Terima kasih Putra. Misalnya selain belajar bahasa Jepang di Universitas Dharma Persada, ada juga misalnya ambil jurusan gitu kan ya, mau bilang begitu kan ya, ada yang mau bilang begitu, ambil jurusan bahasa Jepang ya. Itu bahasa Jepangnya misalnya Daruma Urusada Daigaku de Nihongo o Senko shite imasu ya. Senko shite imasu. Ini bahasa Jepangnya mengambil jurusan ya. Ini mengambil jurusan bahasa Jepang. Nihongo o senko shite imasu. Misalnya ngambil jurusan apa lagi? Matematika misalnya. Sugaku o senko ko-nya panjang ya. Senko shite imasu. Kenapa bentuknya teimasu? Karena kalian sedang menjalaninya, sedang mengambil ya, sedang belajar di situ. Bisa juga dengan cara ekspresinya bisa dengan menggunakan verba senko shite imasu ya. Dharma Persada Daigaku de Nihongo o senko shite imasu gitu ya. Di sini oke ya. Atau yang paling mendasar ini ya. Bisa juga dengan begini. Dharma Persada Daigaku de Nihongo o benkyou shite imasu ya. Oke, sampai sini clear ya. Ada juga untuk benkyou itu macam-macam ya. Ada juga manabimas, juga ada manandeimas gitu ya, boleh ya. Terus ada apa lagi? Narateimas juga ada ya, boleh. Silakan dicoba-coba. Oke, selain ini ada nggak kira-kira di seputar pertanyaan pertama ekspresi yang di seputar ini yang kalian mau tahu? Udah ya, rata-rata oke lah ya. Gak ada, baik kita lanjutkan dulu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, ima nanense desu ka? Ini bisa jawab ya. Ima nanense minasan, ninense desu gitu ya. Begitu. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, donna jugyo totte imasu ka? Kalian mengambil kuliah apa saja ya? Ini
Tadi mungkin pertanyaannya berkaitan sama pertanyaannya Putra ya, ambil 24 ke SKS itu bahasa Jepangnya apa? Nah, bahasa Jepangnya seperti itu ya. Seperti yang Putra tulis. Saya ambil 24 SKS itu bahasa Jepangnya benar seperti itu ya, seperti ini. Oke. Nijuyong Tangi. Tangi ya bacanya ya. Ya. Donna jugyo totte imasu ka? Ya, donna jugyo. Bisa kalian sebutkan ima ya. Nah, kalau mau tulisannya gini, sakubung ya gitu. Kaiwa berapa misalnya? Kaiwa 3 gitu ya. Nado no jugyo o totte imasu gitu ya. Jugyo o toru ya. Ya, hari ini sepertinya ada pembatasan waktu di Zoom ya, sayang sekali. 10 menit lagi ya. Jugyo o toru ya, jadi mengambil mata kuliah ya, begitu bahasa Jepangnya. Kali ini bahasa Jepang sama bahasa Indonesianya sama ya, ambil mata kuliah itu jugyo o toru. Oke ya, ada lagi yang mau ditanyakan di seputar ini? Nggak ada. Nah, kalau kalian itu ikut kuliah ya, ikut kuliah. Jadi misalnya kayak gini sekarang nih, lagi ikut kuliah, itu bahasa Jepangnya jugyoni gitu ya. Sankasuru juga boleh sih, tapi nggak umum. Ya, jugyoni sankasuru itu misalnya bisa dipakai, tapi misalnya untuk misalnya ya sensei lain, misalnya sensei lain itu sebenarnya bukan sensei yang ngajar sakubung, tapi dia tuh pengen tahu deh kayak gimana sih hari sensei ngajar jugyo ni sankashite mo ii desu ka. Jadi bisa menggunakan ekspresi sankasuru ya, jugyo ni sankasuru. Nah, kalau kalian sebagai mahasiswa mengikuti kuliah, itu bahasa Jepangnya selain jugyo ni sankasuru ada juga ini jugyo ni. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Jugyo ni, ayo dicek. Ya, shuseki ya. Hadir di perkuliahan boleh seperti itu. Jugyo ni shuseki suru ya. Suru boleh ya. Ada satu lagi. Apa coba? Jugyo ni itu ada kanjinya di shuseki suru. Jugyo ni deru ya. Jadi kan kalau dalam pemikiran bahasa Indonesia, kalau ikut perkuliahan kan masuk ke dalam kelas gitu ya. Pola pikirnya kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jepang ternyata pakai kanji deru ya, panji. Pakai kata kerja deru, jugyo ni deru. Padahal deru itu artinya keluar ya, tapi dalam bahasa Jepang memang begitu ya. Jadi kalau kalian gue harus masuk kelas nih, harus ikut kelas nih gitu ya. Ya, kore kara chotto jugyo ni denai to ikenai desu kara gitu ya misalnya. Jadi bisa menggunakan frase ini ya, kata kerja ini, jugyo ni deru. Dihapalinnya jangan satu-satu ya, satu phrase aja dihafalin, jugyo ni deru ya, begitu. Terima kasih tadi yang sudah bersuara ya. Saya lanjutkan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain di sini di nomor 3? Tidak ada ya. Oke. Nah, mungkin yang ini itu berkaitan dengan yang di bawah nih ya. Isu kang ni nangkai jugyo ga arimasu ka? Ini juga ya. Misalnya isu kang ni, jadi kalian tinggal copy paste aja sebenarnya begini. Isu kang ni, kalian ada berapa kuliahnya seminggu? 10. 24 berarti berapa tuh? 12 ya? Buset. Atau 10 kali ya. Coba pura-puranya 10. Isu kang ni jukai jugyo ga arimasu.
Atau sebenarnya ya, kalau dalam perkuliahan, istilah perkuliahan, satu sesi perkuliahan itu dibilangnya koma. Misalnya satu satu ini nih, satu sakubung ini kan 2 SKS, satu minggu berarti satu kali ya. Itu dibilangnya hitokoma. Kalau 2 kali hutakoma, 3 kali sangkoma. Misalnya saya itu ada kuliah seminggu itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada Q koma jugyoga arimasu maishu. Pakai kata koma juga boleh ya. Tapi gini, bukan berarti apa yang saya sajikan di sini kalian harus hafal, bukan ya. Ini sebagai input aja, ada memperkenalkan ya. Jadi jangan saya nggak berharap kalian menghafal semua, nggak, santai aja. Nanti namanya juga belajar ya, diserap aja yang bisa kalian serap. Ishukan ni 10 koma jugyoga arimasu. Itu bisa dibilang oleh dosen atau mahasiswa. Jadi koma itu ini udah ada tuh koma, pakai katakana ya biasanya. Iya betul, pakai katakana ya. Jadi konshu nang koma aru gitu misalnya. Ya konshu sugoi schedule ippai da yo, 10 koma mo haiteru yo misalnya. 10 koma ga haite iru juga bisa ya, pakai kata hairu ya. 10 koma jugyo ga aru yo misalnya, gitu juga bisa ya. Oke ya, jadi kira-kira itu ya. Kita lanjut dulu boleh ya. Kita lanjut ke yang nomor 5. Ya, yasumi wa arimasu ka? Ini gampang lah ya, bisa ya. Yasumi minasan arimasu ka? Yasumi wa arimasen gitu ya, boleh. Nah, setelah bilang begini, cara mengembangkannya ya ini. Yasumi wa arimasen. Nah, kita bisa mengungkapkan kesan kita terhadap fakta itu gitu loh. Yasumi wa arimasen, tsukarete imasu misalnya. Atau yang nomor 4 juga sama ya. Ishukan ni 10 kai jugyo ga arimasu, taihen desu gitu. Jadi setelah mengungkapkan satu fakta ya, pernyataan, 1 minggu 10 kali kuliah nih boy gitu misalnya. Repot juga nih. Nah itu boleh kasih kesan terhadap kondisi tersebut ya. Jadi bisa mengembangkan dengan cara seperti itu ya. Oke ya, misalnya jadi atau bisa dibagi menjadi 2 kalimat, misalnya kayak gini ya. Yasumi wa arimasen, tsukarete imasu, capek. Bisa seperti ini, bisa juga digabung ya. Yasumi wa nai kara. Jadi bisa digabung seperti ini ya. Tsukarete imasu gitu ya. Seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan boleh ya. Atau misalnya yasumi wa arimasu, shikashi sono yasumi no hi ni mo shukudai o yarimasu kara yasumi wa jitsu wa arimasen gitu. Misalnya juga gitu bisa ya. Yasumi wa arimasu kedo gitu ya, bisa. Yasumi wa arimasu ga yasumi wa arimasu shikashi watashi mo jitsu wa baito o shite imasu gitu. Misalnya kayak gitu ya. Boleh. Kita lanjutkan dulu ya. Nomor 6, Jugyochu sensei wa donna kotoba o tsukaimasu ka? Nah, ini silakan kalian bisa bisa jawab ya. Jugyochu. Jadi sebenarnya kalian bisa begini ya. Sensei wa, nah ininya tinggal diganti aja, K-nya dihapus ya kan. Indonesia goto misalnya, Nihongo o tsukaimasu gitu ya. Atau kali aja ada sensei yang pakai bahasa Sunda ya. Kamu mah kumaha gitu misalnya ya, ada sensei gitu.
ya. Oke. Ada lagi yang mau berkomentar di nomor 6? Tidak ada? Tidak ada ya, oke ya. Atau misalnya kalau misalnya mengembangkan ya, misalnya Sensei wa Indonesia go o tsukaimasu keredomo koe ga chisai kara, misalnya ya, eh, umaku ya chanto kikoemasen gitu ya, bisa juga. Setelah ini kayaknya apa namanya, zoomnya kita matikan dulu ya, kita off dulu sekali, nanti kita gabung di link yang sama lagi ya. Sebentar ya, saya off kan dulu, nanti kita gabung di link yang sama lagi. Terima kasih. Oke ya, jadi kita lanjutkan ya. Tadi nomor 6 sudah. Ada lagi nggak seputar bahasa pengantar ya? Jadi kalau misalnya kadang kalau misalnya kita bikin sendiri ya, misalnya mahasiswa bikin sendiri, misalnya mau pakai bahasa pengantar ya, jadi kadang dalam bahasa Indonesia bahasa pengantar itu ya mudah kita bicarakan ya, bahasa pengantar kita paham ya, tapi ketika kita gunakan itu di bahasa asing, bahasa pengantar apa tuh gitu kan, jadi susah ya. Jadi cari solusi ke Google Translate yang sebagainya lah ya. Jadi nanti muncullah kata-kata bahasa Jepang yang belum kalian pahami. Nah, sebagai alternatif mengungkapkan bahasa pengantar ini, kita bisa menggunakan cara ekspresi seperti yang ada di nomor 6, menggunakan bahasa gitu atau pakai bahasa gitu kan lebih mudah ya. Ini yang saya maksud ya, yang selalu saya sampaikan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Jugyo de nani o benkyou shimasu ka? Nah, ini bisa bisa kalian jabarkan isi pembelajaran di kuliah yang kalian ikuti. Misalnya, jadi nggak perlu semua sih, kan banyak ya. Bisa ambil 1-2 sampel misalnya dalam, kalau di Sakubung itu Sakubung no Jugyo gitu ya, Sakubung no Jugyo de belajar menulis Sakubung dalam bahasa Jepang gitu kan ya. Gimana tuh bahasa Jepangnya? Belajar menulis, belajar itu kan benkyou suru ya, belajar menulis. Nah, kalau belajar menulis ini kan dua kata kerja sebenarnya ya, belajar menulis. Kalau dalam bahasa Indonesia oke, bisa seperti itu, menderetkan dua kata kerja bersama, belajar menulis. Ini oke. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, objek dari kegiatan belajar itu harus kata benda, makanya menulisnya harus diubah ke kata benda dulu dengan menambahkan koto ya. Jadi sakubung nihongo de gitu kan ya, belajar menulis sakubung dalam bahasa Jepang. Nihongo de sakubung o kaku koto o benkyou suru gitu. Jadi ada o nya 2 ya, itu nggak apa-apa ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Di saya ada sedang azan asar, kita dengarkan dulu ya sebentar. Oke ya, di nomor 7 kira-kira ada yang mau disampaikan dari kalian? Kalau gini gimana sensei gitu, barangkali ada. Nah, di sini juga kalian bisa pakai bentuk ekspresi yang misalnya gini ya, sakubung no jugyo de, misalnya sakubung o kaku koto o benkyou
Ya, shitari. Sakubung tomodachi no sakubung o yondari shite imasu misalnya, atau yondari shimasu. Salah ini nih. Kayak gini juga pakai tari shimasu juga bisa ya. Kira-kira seperti ini ya. Terus kira-kira ada yang lain nggak yang kalian pikir sulit? Kayaknya saya nggak bisa ngekspresin ini sensei misalnya. Ya, kalau ada nanti kasih tahu aja ya. Terus kita lanjut ke nomor 8. Jugyo de nani o renshu shimasu ka? Ini pada dasarnya sama dengan nomor 7 ya. Sakubung o kaku renshu ya, sakubung o kaku renshu. Jadi latihan menulis sakubung ya, sakubung o kaku renshu o shimasu. Terus apa lagi? Kalau di kanji itu cara kanji o kaku renshu shitari, kanji o oboetari shite imasu misalnya. Pada dasarnya sama ya, 7 dan 8. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, bukan berarti kalian harus jawab semuanya ya, bukan. Kalau ada yang kira-kira udah di cover sama pertanyaan yang lain atau jawaban yang lain, itu silakan dilewati saja. Kita lanjutkan lagi. Nah ini shukudai, maishu shukudai ga arimasu ka? Tiap minggu ada PR nggak nih? Nah ini bisa dijawab di sini. Maishu shukudai ga arimasu ya. Nah mengembangkannya bisa juga dengan mengungkapkan kesan terhadap fenomena ini gitu, terhadap hal ini, terhadap hal bahwa setiap minggu tuh ada PR ya. Maishu shukudai ga arimasu taihen desu gitu juga bisa ya, atau digabung juga bisa. Maishu shukudai ga atte taihen desu ya, bisa seperti itu, atau bisa juga digabung dengan begini, maishu shukudai ga arimasu kara taihen desu, bisa juga seperti itu ya. Jadi cara menggabungkan kalimat itu bisa macam-macam, bisa pakai bentuk T, bisa pakai kara, bisa pakai node ya. Terus bisa juga mengungkapkan hal lain, misalnya maishu shukudai ga atte taihen desu ga ya, maishu shukudai ga atte taihen desu shikashi sorede, misalnya dengan itu sorede taksang benkyou ga dekimasu misalnya, bisa belajar banyak ya. Yang mudah dimengerti aja pakai bahasa Jepangnya ya. Seperti tadi juga saya pakai bahasa Jepang yang nggak sulit-sulit kan ya. Bisa dikembangkan seperti itu. Jadi bisa seperti ini ya. Gitu ya. Oke. Atau ini ada sisi negatif, ada sisi positifnya ya. Kalau mau dikasih negatif semua juga boleh, misalnya maishu shukudai ga arimasu kara taihen desu. Misalnya internet ga taksang hitsuyo desu gitu, takai desu gitu ya. Jadi perlu banyak internet ya, jadi mahal. Jadi walaupun bahasa Jepangnya sederhana tapi mudah dipahami, dan kalian juga bikinnya nggak repot gitu ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mau diekspresikan? Tidak ada, kita lanjut dulu ya. Nah ini jugyo wa tanoshii desu ka? Nah. Jugyo wa tanoshii mungkin berkaitan sama nomor 11 ini ya. Jugyo chu ni video mitari, uta o utattari, game o shitari shita koto ga arimasu ka? Pernah nggak kalian di
di dalam lagi kuliah itu nonton video, nyanyi atau main game gitu ya. Mungkin berkaitan sama antara nomor 10 dan 11 ini berkaitan. Jadi karena misalnya ya, Jugyochu ini game wo shitari, uta o utatari shimasu node tanoshii desu. Bisa juga begitu ya. Atau ada yang lain, misalnya Jugyochu ini video o mite imasu node wakariyasui desu, misalnya mudah dipahami, misalnya wakariyasui ya. Atau sebaliknya, Jugyochu ini video o mite imasu shikashi video no nihongo ga muzukashii desu, misalnya video no nihongo ga gitu ya, bahasa Jepangnya videonya itu susah ya, video no nihongo ga muzukashii kara jugyo ga wakari nikui desu, begitu juga bisa ya. Jadi nanti kalau kalian lagi bingung ya, nulisnya bisa juga dengar perkuliahan ini sekali lagi, nanti kan ini direkam ya. Jadi bisa dapat referensi lagi, ide menulisnya seperti apa. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya pertanyaan tentang ujiannya. Shiken wa do desu ka? Misalnya, yang paling gampang shiken wa muzukashii desu, shiken wa kantan desu, begitu ya. Itu paling mudah diekspresikan. Nah, kita juga bisa mengungkapkan, misalnya shiken wa muzukashii desu. Nah, apanya yang muzukashii? Muzukashinya itu seperti apa? Itu juga kita bisa sampaikan ya. Shiken ni misalnya mondai ga takusan atte muzukashii desu, gitu juga bisa ya. Jadi susah karena soalnya banyak ya di dalam ujiannya itu. Shiken ni takusan mondai ga atte gitu ya. Muzukashii desu ya. Atau misalnya kalian mengungkapkan tentang ujian UTS kemarin, berarti kan itu udah lampau ya. Kita bisa merubah muzukashikatta desu jadi bentuk lampau gitu ya. Atau sebaliknya, kalau kantang itu kenapa ya? Shiken wa sugoku kantang desu ya. Mondai ga itsutsu shika arimasen kara kantang deshita, misalnya ya. Soalnya cuma 5 ya, jadi gampang gitu. Jadi bisa mengungkapkan hal-hal seperti itu juga ya. Misalnya, atau muzukashii, i-nya lupa, muzukashii desu, atau kantang desu. Atau bisa juga shiken ni gitu ya, mondai ga takusan, mondai itu maksudnya soalnya ya, mondai ga takusan atte muzukashii desu. Atau bisa juga shiken ni mondai ga sukunai kara kantang desu, misalnya gitu. Atau sukuna kute gitu ya, kantang desu. Atau bisa juga shiken ni mondai ga jadi sukunai desu ga gitu ya. Zenbu muzukashikute taihen desu, misalnya begini juga bisa ya. Jadi bisa cara mengekspresikannya macam-macam. Nah, kita belajarnya juga dikit-dikit aja, nggak apa-apa. Mana yang bisa kalian ekspresikan lebih mudah ya, silakan. Oke. Nah, terus ini selanjutnya nomor 13. Ichiban muzukashii jugyo wa nan desu ka? Misalnya, ichiban muzukashii jugyo wa sakubun no jugyo desu, misalnya. Bisa dijawab dengan seperti ini juga bisa, ditulis di sakubungnya begini ya. Atau kita juga bisa sampaikan kenapa muzukashii ya.
Shukudai, misalnya shukudai ga taksang, kok jadi berubah fontnya, sebentar. Shukudai ga taksang atte shiken mo muzukashii kara ichiban muzukashii jugyo wa sakubun no jugyo desu. Gini juga bisa ya. Jadi kita bisa menyebutkan alasannya kenapa muzukashi, kenapa susah ya, seperti itu. Terus apa lagi? Nah ini sebaliknya ya, ichiban kantan na jugyo wa nan desu. Ini juga sama ya, jadi bisa diekspresikan dengan hal yang sama. Ichiban kantang na jugyo wa sakubun desu. Shukudai ga nakute shiken mo nai kara ichiban kantang na jugyo wa sakubun no jugyo desu. Sore de mo jugyo ka. Shukudai ga nakute shiken mo nai kara jugyo janai jan. Terakhir, donna sensei ga imasu ka? Nah, kalian bisa cerita ada dosen-dosen seperti apa aja. Kan dosen-dosen Unsada eksentrik ya. Ada yang ngajar pakai kaos, mukanya baru kelihatan baru bangun tidur ya. Saya dong. Enggak, saya nggak tidur siang tadi beneran. Dikit 10 menit. 10 menit kali 3. Oke. Ya. Donna sensei ga imasu ka? Kan ini donna ya, donna sensei. Jadi mungkin bisa di ekspresikan pakai kata sifat ya. Omoshiroi sensei ga imasu. Bisa diceritakan lagi siapa sensei itu. Kuliah di apa? Dia ngajar kuliah apa gitu ya. Omoshiroi sensei ga imasu. Misalnya ya, sakubun no sensei ga ichiban omoshiroi desu misalnya ya. Jugyo wa sonna ni kibishiku nai desu ga, misalnya ya. Jadi apa? Kuliahnya tuh nggak ketat gitu ya, tapi banyak belajar misalnya ya, kayak gitu. Donna sensei ga imasu. Nah, silakan kalian barangkali mau ekspresif di sini mengungkapkan apa? Dosen-dosen yang pernah kalian temui, boleh di sini. Kalau ada yang bingung cara ekspresiinnya, silakan tanya. Ya. Jadi nggak perlu dijelasin semua ada sensei yang begini. Ya gitu juga boleh sih, tapi 1-2 gitu cukup ya. Mau semua juga boleh. Koyu sensei ga imasu, koyu sensei mo imasu, koyu sensei mo imasu yo gitu misalnya. Ya. Kibishii sensei ya, yasashii sensei, omoshiroi sensei, apa lagi? Sensei yang gampang marah ada. Okorimbo jangan pakai okorimbo. Okoripoi ya, okoripoi sensei ga imasu. Okoripoi itu ya kibishii ya, kibishii sensei. Atau ada lagi sensei yang pemalu, ada nggak? Hazukashi garia no sensei misalnya. Ada apa lagi? Ada sensei seperti ya, silakan. Kawaii sensei, ii desu ne. Iru ka? Inai kana. Kawaii sensei, watashi desu ka? Sonna. Iya. Silakan yang lain apa? Kawaii sensei mo ii jan. Kirei na sensei imasu ka ne? Dou deshou ne? Uchi no daigaku wa chotto na. Ada lagi sensei yang seperti apa yang mau diekspresikan? Kibishii sensei. Kibishii itu ya bisa di misalnya senseinya tuh suka marah, ya itu kibishii ya, kibishii sensei. Terus ada juga yang senseinya nyantai banget ya. Misalnya apa itu? Sensei apa itu seperti itu?
Yurui sensei. Yurui sensei. Yurui itu kendor ya maksudnya, Yurui. Apalagi, udah segitu aja ya kira-kira. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Tapi sekali lagi saya jelaskan ini hanya sebagai referensi ya, bukan berarti kalian harus menulis seperti ini, bukan ya. Silakan kalian tulis, coba usahakan buat sesuai dengan apa yang kalian alami ya. Saya justru pengen denger banget ya cerita-ceritanya ya. Kira-kira seperti itu untuk hari ini dari saya. Ada yang mau dikomentari dulu atau ditanyakan dari kalian, silakan. Ya, tidak ada sepertinya ya. Jadi nanti setelah ini kalian akan melihat tugas ke-9 di Google Classroom ya. Nanti silakan dipelajari di situ instruksinya. Kalau ada yang belum jelas silakan bisa tanya lewat WhatsApp group. Terus sekali lagi, apa yang saya berikan semua itu sebagai referensi, bukan harus begini, bukan ya. Mengenai worksheet atau lembar kerjanya juga itu bebas ya, boleh pakai yang itu, boleh mau bikin sendiri juga boleh. Terus silakan mengembangkan karangannya sebebas mungkin. Apa yang kalian mau sampaikan, sampaikanlah ya. Siapa tahu bisa jadi kalian misalnya lagi stres di kuliah apa gitu, bisa jadi obatnya ya, siapa tahu ya. Terus kalau ada yang merasa keberatan dengan tema ini, saya mau nulis yang lain dah sensei, boleh ya? Boleh banget, silakan ya, silakan. Tidak menutup kemungkinan, silakan, boleh banget. Jadi saya juga pengen kalian tuh ya nulis yang apa yang sebenarnya kalau di luar sana kan kita juga memang kadang sih ada ya, misalnya kerja gitu di majalah, kamu tulis tentang ini ya, disuruh gitu ya, ada. Tapi basically misalnya orang ya menulis apa yang mau kita tulis ya, jadi silakan bebas. Tapi untuk yang bingung silakan bisa pakai tema ini ya, gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan komentar dari kalian lagi, sekali lagi terima kasih. Saya selalu menikmati ya, walaupun kadang nggak bisa ngobrol banyak sama kalian, selalu menikmati momen ini, terus selalu menikmati bacaan yang kalian tulisan yang kalian tulis ya. Saya selalu baca karena terlalu banyak, tapi ya nggak ingat satu persatu gitu ya. Tapi saya selalu terkesan sama tulisannya Ajis ya. Ada nggak Ajis di sini? Ajis ada ya di kelas ini ya? Iya, penyajiannya bagus sekali. Kenapa? Kenapa saya tadi kurang dengar? Iya, Ajis tulisannya bagus. Ya, makasih banyak. Jadi ya sama-sama. Punya Dava juga bagus ya, punya banyak sekali yang bagus di sini ya. Di kelas ini punya siapa? Putra, Eva ya, terus punya siapa lagi tuh? Ya, terima kasih banyak ya. Tetapi ya kalau menulis itu sekali lagi dijelaskan, bukan kemampuan yang ada begitu saja ya. Saya juga dulu belajar sedikit-sedikit ya sama. Jadi memang harus dilatih ya, bukan ada langsung gitu di kepala kita, enggak ya. Makanya kita harus sering berlatih. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di perkuliahan berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Otsukare sama desu. Ya, sama-sama. Hai, otsukare sama desu.